Usai libur Lebaran, indeks harga saham gabungan harus tumbang hingga lebih dari 4%. Indeks kembali ke bawah level 7.000. Anjloknya indeks membuat kapitalisasi pasar sebanyak 300 triliun rupiah menguap dalam satu hari. Penurunan indeks juga diikuti oleh aksi profit-taking investor asing. Hal ini terlihat dari net sell investor asing di pasar reguler yang mencapai 2,6 triliun dalam satu hari. Saham sektor perbankan menjadi yang paling banyak dilepas oleh investor asing. Dalam sehari, nilai transaksi perdagangan mencapai 24,27 triliun rupiah. Hal ini menunjukkan antusiasme pasar yang begitu besar dalam merespons dinamika pasar usai libur yang cukup panjang. Tekanan yang terjadi pada IHSG seiring dengan tekanan yang terjadi pada sejumlah bursa global seperti Asia, Eropa, hingga Amerika Serikat. Tekanan ini terjadi setelah The Federal Reserve mengambil langkah agresif terhadap suku bunga acuan. Hal ini terlihat dari kenaikan suku bunga sebanyak 50 basis poin dan menjadi yang tertinggi dalam 4 dekade. Kenaikan suku bunga acuan mendorong arus keluar dana asing sehingga membuat pasar saham tertekan. Di tengah kekhawatiran adanya stagflasi pada ekonomi global, Indonesia justru mampu mencetak pertumbuhan ekonomi kuartal pertama 2022 tumbuh 5,01% secara tahunan. Sementara pada kuartal pertama 2021, ekonomi RI masih minus 0,7%, sebelum akhirnya mampu melonjak hingga tembus 7% pada kuartal kedua 2021. Kepala Badan Pusat Statistik Margo Yuwono menyatakan produk domestik bruto pada kuartal pertama 2022 mencapai 4.513 triliun rupiah. Pertumbuhan ekonomi ini didorong oleh kegiatan usaha yang terus membaik. Di antaranya, kapasitas terpakai industri pengolahan mencapai 72,45%. Penjualan retail juga tumbuh hingga 12%. Di sisi lain, data PMI Bank Indonesia berada di level ekspansi 51,77%. Selain industri juga tengah menggeliat yang terlihat dari konsumsi listrik tumbuh tinggi hingga 15,44%. Impor barang modal, bahan baku, dan barang konsumsi juga tumbuh double digit. Dari sisi konsumen, penjualan mobil telah tumbuh 45,95%. Jumlah penumpang angkutan udara juga naik 58,13%. Meski demikian, konflik Rusia dan Ukraina bisa membuat laju pertumbuhan ekonomi melambat. Selain itu, tingginya proyeksi inflasi seiring kenaikan harga komoditas juga menjadi hal yang perlu diantisipasi. Pandemi COVID-19 masih menyisakan efek pada lapangan kerja di Indonesia. Hingga Februari 2022, jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 8,4 juta orang atau setara dengan 5,83%. Angka tersebut sedikit menurun bila dibandingkan dengan periode Februari 2021 yang mencapai 8,75 juta orang atau mencapai 6,26%. Kepala Badan Pusat Statistik Margo Yuwono menyatakan tingkat pengangguran belum kembali pada level sebelum krisis kesehatan. Tepatnya pada Februari 2019 dengan pengangguran mencapai 6,93 juta orang. Menurutnya ada 3 sektor yang alami penurunan penyerapan tenaga kerja. Pertama yakni jasa lainnya yang turun 470.000, kemudian sektor administrasi pemerintahan dengan penurunan hingga 30.000 orang disebabkan tidak adanya penerimaan PNS. Lalu ada sektor real estate yang turun hingga 21.000 orang. Harga batu bara masih berada dalam tren penguatan. Sepanjang pekan lalu, harga batu bara telah naik hampir 20%. Harga batu bara di pasar es Newcastle Australia pada kontrak Juni ditutup pada level 358,35 dolar Amerika per ton. Level harga tersebut juga menjadi tertinggi sejak 11 Maret 2022 atau hampir 2 bulan terakhir. Dalam sebulan, harga batu bara melonjak 24,64%, setara dalam setahun melesat 273,47%. Sejumlah sentimen diprediksi masih mendorong harga batu bara, di antaranya krisis listrik yang terjadi di India. Hal ini disebabkan India dilanda gelombang panas hingga 45 derajat Celcius, hingga mendorong penggunaan pendingin udara. Selain itu, pembatasan mobilitas di Cina juga turut menekan aktivitas produksi batubara Cina, sehingga mempengaruhi suplai batubara global. Sentimen lainnya seperti adanya larangan impor minyak mentah akan dilakukan Uni Eropa. Gejolak pada pasar komoditas masih belum berakhir. Kali ini negara-negara G7 sepakat memblokir impor minyak mentah dari Rusia.
Langkah ini menjadi bagian dari sanksi invasi militer Rusia atas Ukraina. Ketujuh negara tersebut yakni Prancis, Kanada, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat. Namun belum diketahui komitmen seperti apa yang dirinci untuk menyingkirkan energi Rusia. Dalam pernyataan bersama disebutkan, negara G7 akan melakukan blokir minyak secara tepat waktu dan teratur, dengan tujuan memberi waktu bagi dunia untuk mengamankan pasokan alternatif. Sejauh ini, negara-negara barat telah menunjukkan koordinasi erat terkait sanksi untuk Rusia, tetapi belum bergerak dengan kecepatan yang sama dalam hal menyetop minyak dan gas Rusia. Amerika Serikat menambahkan, komitmen ini merupakan perkembangan penting untuk menekan Presiden Vladimir Putin dengan melumpuhkan ekonomi Rusia.